Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbicara mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau pokok tersebut. Jadi, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membicarakan satu topik, kawan-kawan, dan kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut itu memiliki keterkaitan untuk membentuk gagasan atau topik dalam paragraf tersebut. Adapun unsur-unsur paragraf diantaranya yang pertama transisi. Transisi ialah mata rantai penghubung antar paragraf. Transisi digunakan untuk merekatkan atau menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lain, sehingga hubungan itu terasa logis. Nah, transisi ini dapat dinyatakan secara eksplisit dan secara implisit. Kalau dalam kalimat kita kenal dengan konjungsi. Konjungsi adalah mata rantai yang mengaitkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka dalam paragraf namanya transisi. Yang kedua ada kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat yang mengandung pokok pikiran paragraf. Kalimat utama ini kawan-kawan dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, atau dalam seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Intinya adalah kalimat utama adalah kalimat pokok atau kalimat inti dalam paragraf tersebut. Sedangkan yang ketiga ada kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan dan atau mendukung ide utama paragraf. Jadi kalimat pengembang ini adalah kalimat yang mengembangkan topik dalam paragraf. Yang keempat ada kalimat penegas. Kalimat penegas ditulis bila penulis merasa perlu untuk memperjelas informasi atau menyimpulkan kalimat-kalimat yang mendahuluinya. Fungsi kalimat penegas yaitu sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik dan sebagai daya penarik bagi para pembaca. Jadi kalimat penegas ini kawan-kawan ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Ini harus ada kalau penulis merasa ragu dengan tulisannya, apakah sudah bisa terpahami, apakah sudah menarik atau belum, maka ini harus dibuat kalimat penegas. Tetapi ketika penulisnya yakin dengan tulisannya, maka ini tidak perlu dibuat. Selanjutnya syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan, yaitu dalam sebuah paragraf yang baik terdapat hanya satu pokok pikiran atau ide pokok. Jadi kesatuan itu artinya dalam satu paragraf itu ya sebaiknya hanya satu paragraf, satu tema saja yang dibahas atau satu ide pokok saja yang dibahas. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan paragraf akan terwujud jika hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat yang membina paragraf itu baik, mudah dipahami serta logis. Jadi padu gitu kawan-kawan. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi kalimatnya itu memiliki keterkaitan. Kalimat-kalimatnya memiliki keterkaitan. Selanjutnya jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Sedangkan berdasarkan letak kalimat utama ada yang dinamakan dengan paragraf deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Berdasarkan pengembangan kalimat topik ada paragraf tanya jawab, ilustrasi, contoh, sebab dan akibat, kemudian ada paragraf perbandingan, definisi, proses, dan alasan. Kemudian berdasarkan teknik pemaparan ada yang dinamakan dengan paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Selanjutnya kita akan membahas paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan,
tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Nah, ciri dari paragraf deskripsi yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Jadi paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan, yang membuat seolah-olah si pembaca itu mengalami atau melihat sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menjanjikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi tujuan dari eksposisi ini kawan-kawan memberitahukan. Jadi si pembaca dari yang tidak tahu menjadi tahu setelah membaca paragraf eksposisi ini. Selanjutnya persuasi. Paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Jadi persuasi ini adalah paragraf yang mengajak ya kawan-kawan ya. Biasanya digunakan dalam kalimat-kalimat iklan begitu ya. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang isinya disertai alasan-alasan, contoh, dan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan isi paragraf tersebut. Jadi, paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya pendapat penulis, tetapi penulis menyertakan dengan alasan, menyertakan dengan contoh, kemudian memberikan bukti-bukti sehingga pembaca yakin dan membenarkan atau sependapat dengan paragraf tersebut. Yang terakhir adalah paragraf narasi. Narasi adalah paragraf atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu, tokoh, dan alur. Jadi narasi ini adalah paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa, misalnya kawan-kawan. Di sana terdapat waktu, tokoh, dan alur. Biasanya narasi ini digunakan dalam sebuah cerita. Nah, kawan-kawan, sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan terpahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbicara mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau pokok tersebut. Jadi, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membicarakan satu topik, kawan-kawan, dan kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut itu memiliki keterkaitan untuk membentuk gagasan atau topik dalam paragraf tersebut. Adapun unsur-unsur paragraf diantaranya yang pertama transisi. Transisi ialah mata rantai penghubung antar paragraf. Transisi digunakan untuk merekatkan atau menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lain, sehingga hubungan itu terasa logis. Nah, transisi ini dapat dinyatakan secara eksplisit dan secara implisit. Kalau dalam kalimat kita kenal dengan konjungsi. Konjungsi adalah mata rantai yang mengaitkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka dalam paragraf namanya transisi. Yang kedua ada kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat yang mengandung pokok pikiran paragraf. Kalimat utama ini kawan-kawan dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, atau dalam seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Intinya adalah kalimat utama adalah kalimat pokok atau kalimat inti dalam paragraf tersebut. Sedangkan yang ketiga ada kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan dan atau mendukung ide utama paragraf. Jadi kalimat pengembang ini adalah kalimat
yang mengembangkan topik dalam paragraf. Yang keempat ada kalimat penegas. Kalimat penegas ditulis bila penulis merasa perlu untuk memperjelas informasi atau menyimpulkan kalimat-kalimat yang mendahuluinya. Fungsi kalimat penegas yaitu sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik dan sebagai daya penarik bagi para pembaca. Jadi kalimat penegas ini kawan-kawan ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Ini harus ada kalau penulis merasa ragu dengan tulisannya, apakah sudah bisa terpahami, apakah sudah menarik atau belum, maka ini harus dibuat kalimat penegas. Tetapi ketika penulisnya yakin dengan tulisannya, maka ini tidak perlu dibuat. Selanjutnya syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan, yaitu dalam sebuah paragraf yang baik terdapat hanya satu pokok pikiran atau ide pokok. Jadi kesatuan itu artinya dalam satu paragraf itu ya sebaiknya hanya satu paragraf, satu tema saja yang dibahas atau satu ide pokok saja yang dibahas. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan paragraf akan terwujud jika hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat yang membina paragraf itu baik, mudah dipahami serta logis. Jadi padu gitu kawan-kawan. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi kalimatnya itu memiliki keterkaitan. Kalimat-kalimatnya memiliki keterkaitan. Selanjutnya jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Sedangkan berdasarkan letak kalimat utama ada yang dinamakan dengan paragraf deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Berdasarkan pengembangan kalimat topik ada paragraf tanya jawab, ilustrasi, contoh, sebab dan akibat, kemudian ada paragraf perbandingan, definisi, proses, dan alasan. Kemudian berdasarkan teknik pemaparan ada yang dinamakan dengan paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Selanjutnya kita akan membahas paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Nah, ciri dari paragraf deskripsi yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Jadi paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan, yang membuat seolah-olah si pembaca itu mengalami atau melihat sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menjanjikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi tujuan dari eksposisi ini kawan-kawan memberitahukan. Jadi si pembaca dari yang tidak tahu menjadi tahu setelah membaca paragraf eksposisi ini. Selanjutnya persuasi. Paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Jadi persuasi ini adalah paragraf yang mengajak ya kawan-kawan ya. Biasanya digunakan dalam kalimat-kalimat iklan begitu ya. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang isinya disertai alasan-alasan, contoh, dan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan isi paragraf tersebut. Jadi paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya pendapat penulis, tetapi penulis menyertakan dengan alasan, menyertakan dengan contoh, kemudian memberikan bukti-bukti sehingga pembaca yakin dan membenarkan atau sependapat dengan paragraf tersebut. Yang terakhir adalah paragraf narasi. Narasi adalah paragraf atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu, tokoh,
dan alur. Jadi narasi ini adalah paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa, misalnya kawan-kawan. Di sana terdapat waktu, tokoh, dan alur. Biasanya narasi ini digunakan dalam sebuah cerita. Nah, kawan-kawan, sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan terpahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.